Salam, saudaraku sekalian. Renungan kali ini saya berjudul Menghargai Orang Lain. Untuk itu, mari silakan subscribe dan like renungan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang berbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Artinya, jika kita menerima kebaikan dari seseorang, wajiblah kita membalas kebaikan itu. Sebaliknya, jika kita diperlakukan jahat, wajiblah kita membalas kejahatan itu. Ada ungkapan, jika kamu baik pada saya akan baik padamu. Tetapi jika kamu jahat pada saya akan jahat padamu. Itulah hukum keadilan menurut pandang manusia, dan itu sangat wajar dan logis. Konfusius mengajarkan, jika kamu tidak mau diperlakukan jahat oleh orang lain, janganlah kamu berbuat jahat. Ini ajaran moral yang baik, namun bersifat pasif, karena hanya bersifat larangan. Tapi Tuhan mengajarkan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya, jika ingin dikasihi, kita harus mengasihi orang lain. Jika ingin dihormati, harus menghormati orang lain. Jika ingin dihargai, harus menghargai orang lain. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 39. Inilah ajaran moral tertinggi yang bersifat aktif, yaitu mengajak orang untuk melakukan kebaikan pada orang lain. Setiap manusia pasti ingin dihargai, karena itulah kebutuhan dasar jiwa setiap manusia. Kebutuhan ini tidak hanya pada orang besar atau terhormat, namun juga meliputi rakyat kecil, bahkan anak kecil. Penghargaan adalah bentuk pengakuan orang lain terhadap peran penting seseorang. Penghargaan dapat diekspresikan dalam bentuk sikap menghormati, memberi piagam atau medali, memberi hadiah atau memuji. Dapat pula dinyatakan dengan mengacungkan jempol, memberi senyuman, tepukan di pundak, pelukan, ciuman, atau untuk anak kecil, elusan di rambut. Di samping menimbulkan rasa bangga dan percaya diri, penghargaan dapat juga memberi semangat pada seseorang untuk berbuat lebih baik. Namun, umumnya sangat sulit menghargai orang lain. Banyak alasan yang diberikan. Itu kan sudah tugas dan kewajiban dia. Jangan dipuji, nanti dia besar kepala. Kalau dipuji, bisa-bisa dia malah jadi malas. Jangan dipuji, nanti dia minta naik gaji. Lawan dari menghargai adalah merendahkan atau menghina orang lain. Harus kita sadari bahwa saat kita merendahkan seseorang, itu ibarat memasang bom waktu kebencian. Banyak terjadi pembunuhan karena seseorang merasa harga dirinya direndahkan. Ada pembantu yang membunuh majikan karena sering disakiti dan dihina. Perkelahian antara sekolah atau kampung terjadi karena saling hina dan ejek. Suami yang menghargai istrinya pasti akan setia karena dia tidak sampai hati menyakiti istrinya. Demikian pula, istri yang menghargai suaminya pasti setia pada suaminya. Perselingkuhan adalah bukti dari sikap memandang rendah pasangan hidupnya. Suatu ketika terjadi acara perpisahan seorang direktur perusahaan yang memasuki masa pensiun. Seorang pesuruh kantor menulis surat demikian. Bapak Direktur yang saya hormati, pada kesempatan perpisahan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terkira dari dalam hati saya. Karena Bapak begitu menghargai saya yang hanya pegawai kecil.
Kalau Bapak menyuruh saya melakukan tugas, Bapak berkata, "Tolong buatkan saya kopi, Mas." Padahal Bapak tinggal perintah saja. Setiap kali saya menyelesaikan tugas, Bapak tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Jika saya melakukan kesalahan, Bapak tidak memarahi saya, namun menegur saya dengan lembut. Walaupun saat ini Bapak berpisah dengan kami, tapi kenangan manis kami atas sikap Bapak tidak akan pernah terhapus dari ingatan kami. Memang terkadang kita menemui orang yang berkarakter buruk. Kita menghargai dia, tapi dia malah merendahkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Amsal 22 ayat 24. Tapi bagaimana jika yang berkarakter demikian adalah pasangan hidup kita? Firman Tuhan mengatakan, suami harus mengasihi istrinya, dan istri harus menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Tidak boleh bercerai. Perintah ini tidak dapat ditawar-tawar. Apakah jerih lelah pasangan kita itu dianggap sudah seharusnya dikerjakannya, sehingga tidak perlu kita hargai? Pernahkah kita berkata-kata lembut dan mesra penuh kasih sayang padanya? Ingatlah, penghargaan pada pasangan akan membuat kasih kita semakin kuat. Para majikan, pernahkah Anda menghargai jerih payah buruhmu yang sudah turut memajukan usahamu, sehingga bisa dinikmati seperti sekarang ini? Atau Anda berpendapat, buruh itu kan sudah saya gaji. Hargailah mereka dengan kasih Tuhan. Anda akan mendapat penghormatan dan kasih mereka. Tuhan menghendaki kita semua menghargai orang lain, baik itu pasangan hidup, teman, buruh, atau pembantu rumah tangga kita. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amsal 3 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.